Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami, channel yang membahas tentang kehidupan orang Lombok. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan di kota Mataram Cakranegara untuk melihat keadaan bagaimana sih kota Cakranegara dan kota sebagai kota perdagangan, teman-teman. Cukup teman-teman menonton dari video saja bisa melihat langsung kota Cakranegara Mataram Lombok. Daripada kalau ke sini ya teman-teman ongkosnya banyak ya, bisa puluhan juta teman-teman kalau lagi dari luar negeri. Tetapi dengan video ini teman-teman bisa menonton, dan seandainya suatu hari bisa jalan-jalan ke Lombok, nah teman-teman sudah punya gambaran atau peta beginilah keadaan Lombok di Mataram. Nah, kalau seandainya teman-teman pindah kerja dari tempat yang jauh, ya tidak lagi ragu tentang keadaan Lombok. Lombok itu adalah suatu tempat yang ramai teman-teman, bukan seperti gambaran kebanyakan orang tuh sepi seperti di tengah hutan. Tidak teman-teman, seperti inilah gambaran Lombok. Masyarakat Lombok itu banyak yang bekerja sebagai pedagang, banyak yang bekerja sebagai petani, banyak yang bekerja sebagai pengrajin, kerajinan ya di Lombok, banyak yang bekerja sebagai pengembang properti ya. Tapi banyak juga teman-teman yang dari Lombok pergi ke luar negeri untuk mencari lebihnya teman-teman. Kalau hanya sekedar makan, mereka sudah ya, Anda bisa saksikan sendirilah keadaan Lombok di sini. Video kali ini teman-teman kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di kota Cakranegara Mataram untuk pergi membeli peralatan sekolah seperti buku tulis, seperti baju, seperti bolpen, pokoknya peralatan sekolah lah, karena bulan Juli ini banyak anak-anak yang membutuhkan buku. Jadi kami pergi membeli buku di pusat grosiran di Cakranegara. Oke, bagi teman-teman yang pingin usaha ya, itu untuk menghasilkan uang ya, tinggal beli saja barang-barang kebutuhan seperti kebutuhan makan, kebutuhan anak sekolah seperti buku, pakaian, seragam dan lain-lain, itu beli saja di Cakranegara, kemudian nanti jual lagi ya. Kalau dijual lagi nanti teman-teman akan mendapatkan keuntungan. Jadi begitu caranya cari uang ya teman-teman yang ada di Lombok, tapi kecil-kecilan lah ya. Yang penting setiap hari itu bisa kita jualan. Mau jualan apa saja bisa, belanja di Cakra, di Swete dan Bertais. Nah, itulah tempat pusat perdagangan. Mau jualan buku, mau jualan seragam, mau jualan kain, mau jualan apa saja, itu ada semua ya. Tinggal beli dan bawa ke rumah teman-teman dan jual lagi. Nah, nanti akan mendapatkan keuntungan lebih. Tergantung dari teman-teman sepandai-pandainya berjualan ya, bisa ambil untung dari 20%, 30%, 50% ya, tergantung jarak daripada tempat mengambil dan jarak tempat Anda menjual. Begitu. Kalau semakin jauh tempat jualannya, tentu ongkosnya semakin besar, sehingga harga jualnya pun akan harus lebih tinggi supaya bisa menutupi biaya transport untuk pergi belanja beli barang. Begitu teman-teman. Jadi di video ini kami mengajak teman-teman bagaimana situasinya kalau membeli barang untuk dijual lagi di toko-toko yang ada di Cakranegara. Untuk video kali ini, besok kami akan ajak teman-teman keliling-keliling ya, seperti biasalah di channel kami ini, channel kehidupan orang Lombok ini serba-serbi tentang kehidupan orang Lombok ya. Nah, ini kita sampai di pusat kota Cakranegara. Di sini banyak bank ya, sebelah kanannya itu Bank Bukupin, sebelah kanannya kirinya tadi Bukupin, sebelah kanannya ini Bank Mega ya. Di sini juga sebelah kirinya ada Optik Internasional, penjual kacamata. Yang ini Hotel Ratih teman-teman. Kemudian ini sebelah kanannya ini Bank BCA, Bank Sentral Asia. Di sebelah Bank Sentral Asia itu ada toko mainan musik, toko jahitan ya. Dan sebelah kanannya itu ada juga itu toko
Istora untuk beli pakaian olahraga seperti baju kaos, sepatu dan sebagainya. Sebelah kirinya ini ada toko melati untuk jual beli emas, teman-teman. Di belah kanannya ini ada toko makanan, snack dan sebagainya itu. Banyak money changer di sini juga ya untuk penukaran uang. Ini pusat jantung kota Cakranegara, di mana sebelah timurnya ini ada kantor pos polisi, dan lebih timur lagi itu ada Taman Mayura. Tapi kita tidak ke timur, ini kalau ke timur ke Taman Mayura ini kita belok kiri, teman-teman ya, untuk membeli buku-buku di Toko Mitra namanya, di perempatan Cakranegara. Bagi teman-teman yang mau membeli buku-buku untuk dijual lagi, bisa di Toko Mitra ini, teman-teman ya. Kami sambil mempromosikan, dan supaya video ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang mau mencari uang untuk bisa jualan lagi untuk buku, peralatan kantor, alat tulis, dan banyak sekali di sini ya. Nah, ini teman saya ini dia membeli lakban namanya, untuk dijual lagi, kebutuhan untuk ngepak barang, untuk lem kardus ya. Ini banyak sekali yang bisa dibeli di Toko Mitra ini, teman-teman. Harganya pun harga untuk grosiran, alias untuk kita jual kembali, teman-teman. Ini teman saya ini dia tidak beli untuk dipakai, tapi untuk dijual lagi sebagai pedagang, teman-teman. Nah, beginilah situasinya kalau menjadi pedagang kecil-kecilan, kios namanya ya. Kalau kios itu yang kecil, kalau toko itu yang lebih besar lagi, dan kalau yang lebih kecil lagi namanya pedagang kaki lima. Nah, begitu teman-teman. Kalau di Indonesia ini gampang cari duitnya ya, teman-teman. Seperti ini, beli saja barang-barang kebutuhan di lingkungan tempat tinggal Anda. Ini kalau kali ini lakban untuk ngepak ya, karena kami di desa kerajinan, itu untuk ngepak barang-barang untuk diekspor ke luar negeri, tentunya pakai lakban. Di lingkungan kami itu banyak membutuhkan lakban, teman-teman. Dan ini ibu ini terus memilih ini berbagai macam lakban, ada yang transparan, ada yang tidak transparan, ada yang tebal, ada yang tipis. Mana-mana yang disukai oleh konsumen itulah yang akan dibeli, teman-teman, supaya nanti kita akan mendapatkan namanya uang. Di samping itu, teman saya ini masih mencari-cari barang yang dia butuhkan, seperti alat-alat tulis ya. Alat-alat tulis ini apa yang dia mau beli? Rupanya dia mau membeli buku tulis. Kenapa? Karena buku tulis ini dibutuhkan pada bulan Juni Juli untuk anak-anak masuk sekolah. Ini orang Tionghoa jadi bosnya ini ya. Kemudian karyawannya orang pribumi, namanya orang Lombok ya, suku Sasak Lombok. Di Lombok itu banyak suku Sasak yang bekerja di toko-toko orang Tionghoa atau orang Cina. Tetapi orang Cina di Lombok itu dia saling menghargai antara orang Lombok dan orang Cina sebagai orang pendatang ya. Mereka hidup rukun dan berdampingan, saling bahu-membahu. Begitu, teman-teman. Ini banyak sekali ya pada para pedagang-pedagang kios sampai pedagang kaki lima, belanjanya di sini untuk beli buku ya. Itu orang Cinanya. Sekarang ini lagi membayar ini. Teman saya ini bayar sama itu bosnya doang, yang pakai baju kaos warna krem, itu orang Cina kulit putih itu ya. Dan karyawannya tentunya pakai kerudung, itu orang Sasak, orang Lombok lebih banyak yang pakai kerudung, karena di Lombok itu ada 11.000 masjid, teman-teman, sehingga mayoritas mereka itu Muslim. Tapi Muslim di Lombok dia tidak teroris, teman-teman, tetapi dia orang yang toleransi dan hidup berdampingan dan berbahagia bersama teman-teman yang beragama lain seperti Kristen, Cina, Hindu. Nah, ini toko pakaian juga, dia juga menjual alat-alat tulis, pakaian, alat tulis dan buku untuk dijual kembali, teman-teman. Oke, video kali ini mungkin sampai di sini, teman-teman ya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang ada di rantau. Beginilah situasi Lombok
yang tidak pernah pulang ke Lombok, atau yang belajar mau mencari uang. Beginilah caranya ya teman-teman. Assalamualaikum.